Hai gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di malam ini aku tuh nggak bahas dulu yang goib-goib ya, tapi akan ulas sebuah sejarah besar dunia, di mana kepedulian umat Islam terhadap konflik yang terjadi di Palestina menjadikan sebuah kisah yang sangat luar biasa. Selama bertahun-tahun, Indonesia telah menorehkan jejak kemanusiaan di berbagai penjuru dunia. Salah satu capaian luar biasa yang telah mengukir sejarah adalah hadirnya Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Dan ini sebuah perjalanan yang tidak hanya membawa pelayanan kesehatan, tetapi juga menorehkan harapan di tengah konflik yang melanda. Lalu, bagaimana sih awal mula Rumah Sakit Indonesia di Gaza ini berdiri? Apakah orang Indonesia yang buat? Ataukah itu hanya sebagai bukti bahwa pedulinya Indonesia terhadap Palestina? Oke gengs, mari kita bahas bersama. Rumah Sakit Indonesia di Gaza itu dibangun pada bulan Mei tahun 2011. Jadi nih ya, awal mula Rumah Sakit Indonesia di Gaza ini dibuat, yakni melalui perantara dari seseorang yang mungkin kita kenal bersama ya, yaitu Ibu Siti Fadilah Supari. Ada yang kenal ya? Kenal lah pasti. Beliau adalah mantan Menteri Kesehatan Indonesia di era Presiden SBY. Suatu ketika, pada tahun 2008, semua Menteri Kesehatan dari negara Islam, termasuk Ibu Siti Fadilah, berkumpul dalam sebuah pertemuan. Di pertemuan itulah, Menteri Kesehatan Iran dan Palestina meminta bantuan kepada Ibu Siti yang mewakili pemerintah Republik Indonesia. Dalam pertemuan itu, ada banyak sekali hal yang dibahas. Di antaranya bagaimana sebuah negara membuat vaksin sendiri, khususnya bagi umat Islam, supaya tidak ada lagi kandungan zat haram di dalamnya gitu. Tentu saja, fokus pembicaraan akhirnya terkait pembuatan vaksin meningitis dan lain sebagainya. Dalam sebuah kesempatan, Ibu Siti Fadilah didatangi Menteri Kesehatan Iran yang datang dengan menggandeng Menteri Kesehatan Palestina yang berasal dari Hamas. Menteri Kesehatan Iran mengatakan kepada Ibu Siti bahwa Menteri Kesehatan Palestina menawarkan sebidang tanah dan secara terus terang nih ya, meminta bantuan Republik Indonesia untuk membangun sebuah rumah sakit di Gaza. Ibu, ini Menteri Kesehatan Palestina, dia tidak bisa cerita. Saya yang akan cerita. Setiap hari Gaza dibombardir oleh Israel. Tidak ada obat, tidak ada rumah sakit yang merawat mereka. Mereka kalau ditembaki ya sudah, sembunyi atau mati. Dia bilang kayak begitu. Dan ketika itu, Ibu Siti Fadilah Supari kebingungan nih atas penawaran baik dari Menteri Kesehatan Palestina. Karena khawatir nih, tidak akan ada yang mau mendirikan rumah sakit Indonesia di Gaza yang menjadi pusat peperangan dengan Israel ya kan. Dan itu bukan menjadi suatu hal yang mudah gitu. Lalu tanpa memperlihatkan kekhawatirannya, Ibu Siti akhirnya mengiyakan tawaran pendirian rumah sakit Indonesia di tanah Gaza Palestina. Diain aja lah gitu, diain dulu. Tiba di tanah air, tokoh kesehatan perempuan yang ahli dalam penanganan jantung ini meminta aktivis Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI, yaitu Yose Rizal, untuk berpikir bersama mendirikan rumah sakit Indonesia di Gaza. Ini berbincang nih mereka ini, gimana dong saya ditawarin rumah sakit sementara kita nggak tahu nih prospeknya kayak gimana gitu. Setelah beliau menceritakan panjang lebar bla 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 bla, betapa di luar dugaan ternyata sebenarnya Yose Rizal punya mimpi besar untuk mendirikan rumah sakit di Gaza. Tetapi dia sedang memikirkan bagaimana caranya dapat tanah di Gaza gitu. Gimana ya? Pengen banget bangun rumah sakit di Gaza tapi tanahnya nggak ada gitu. Alhasil, setelah bertemu Ibu Menteri Kesehatan, terbentuklah suatu rencana besar yang di luar dugaan. Kayak gue pengen bikin seblak nih, cuma punya bumbu tapi kerupuknya kagak ada. Wah, gue juga pengen bikin seblak nih, kerupuknya ada tapi bumbunya kagak ada. Dan akhirnya ini nyambung kan ya gitu, dengan tujuan yang sama. Padahal sebelumnya nih, Ibu Siti dan Pak Yose ini tidak pernah membicarakan tentang rencana pembangunan rumah sakit di Gaza. Dan itu menjadi suatu bentuk kebesaran Tuhan yang tidak bisa diuraikan dengan logika manusia. Bener nih, tapi di situ mereka bingung nih. Mana bisa sih kita membangun sebuah rumah sakit kalau kita nggak punya duit ya kan?
Dan akhirnya Bapak Yose Rizal melanjutkan rencananya lebih serius dengan cara penggalangan dana. Jadi dia mencoba menggalang dana gitu. Dan ini sangat fantastis sekali ya. Dari usaha keras mereka, akhirnya sedikit demi sedikit terkumpullah dana tersebut. Dari mana tuh? Itu hasil suatu perkumpulan organisasi Islam hingga kelompok-kelompok pengajian. Dan donasi tersebut semuanya terkumpul dari rakyat Indonesia. Murni 100% dari rakyat Indonesia. Dan katanya nih ya, bahkan pemerintah pun tidak secuil saja mengeluarkan dana untuk berdirinya rumah sakit tersebut. Miris ya. Terkait dengan pembangunan lanjutan itu, Mercy Indonesia mengirimkan sebanyak 4 relawan dari divisi konstruksi ke Gaza. Mereka adalah Wanto, Saryo, Sumardi, dan Mulyadi. Sumadi dan Mulyadi. Yang semuanya merupakan tim teknik untuk memulai pembangunan rumah sakit Indonesia di jalur Gaza. Dan keempat orang tersebut mengaku sangat bersyukur sekali karena mereka ini terpilih dan terpercaya untuk menjadi tim pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza. Jadi mereka ini berjihad lah gitu, gengs. Tapi sebenarnya kekhawatiran Yose ini masih berlangsung, gengs. Dimana beliau bingung lagi nih ketika akan memulai pembangunan. Dia berpikir bahwa membangun sebuah rumah sakit itu perlu tukang batu ya kan. Dan mana ada yang mau nih tukang batu di tempat perang yang ikhlas tanpa dibayar gitu. Akhirnya Yose ini bertemu dengan ketua pondok pesantren Al-Fatah yang berada di Cilengsi, Bogor. Dia bilang, saya butuh tukang batu pak, tapi saya nggak punya uang, saya nggak punya duit. Artinya yang siap tidak dibayar. Dan tanpa diduga, mujahid itu banyak sekali yang berani jihad fisabilillah. Mereka pada daftar nih, banyak sekali pada daftar mereka. Dan ternyata mereka ini bukan ahli yang berada di bidang batu, bukan tukang batu lah gitu. Mereka dilatih jadi tukang batu dulu di Indonesia, kemudian diberangkatkan ke Gaza. Mereka ini bukan tukang batu biasa. Mereka adalah orang-orang ikhlas, perjuangan mereka sangat luar biasa. Dan katanya ketika mereka membangun kemudian mati ketimpa batu, maka syahid gitu katanya. Dan akhirnya dengan rencana Allah berdirilah sebuah rumah sakit di Gaza yang dinamakan Rumah Sakit Indonesia, yang dirampungkan oleh mantan Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Yusuf Kala pada tahun 2015. Dan alhamdulillah sekali rumah sakit itu sudah berdiri 2 tingkat. Dan ketika akan dibuat 3 tingkat, terjadilah perang Hamas dan Israel saat itu. Dan sekarang rumah sakit di Gaza itu, rumah sakit Indonesia di Gaza sudah bertambah jadi 4 tingkat ya gengs. Dan alhamdulillah, itu suatu keajaiban Tuhan ya kan. Antara yang menerima tanah, yang berkehendak bikin rumah sakit, dan tenaga kerja itu tadinya sama sekali tidak pernah ada hubungan. Jadi satu sama lain itu tidak berpikir, bahkan tidak kenal gitu. Jadi berjalan aja lah seperti air. Setelah rumah sakit itu berdiri, masalah masih ada nih. Mereka nggak tahu nih siapa dokter yang akan bertugas di rumah sakit tersebut. Sementara kalau kita kirim dokter dari Indonesia itu kan nggak mungkin, harus asli orang Palestina. Akhirnya gimana? Akhirnya dikirimkanlah 10 dokter Palestina untuk disekolahkan di Indonesia yang khusus untuk menangani traumatik. Karena kan ini untuk menolong orang-orang korban perang kan gitu. Jadi memang harus dokter khusus. Setelah itu ya begitulah, setiap ada masalah pasti ada jalan keluar gitu kan. Dan itulah sejarah rumah sakit Indonesia di Gaza yang kata aku ini penuh dengan mukjizat ya. Sesulit apapun rintangan yang kita hadapi, maka akan menjadi ringan jika Tuhan sudah berkehendak. Dengan penuh harap kita berpandangan ke masa depan di mana rumah sakit Indonesia di Gaza ini akan terus bersinar sebagai bintang kemanusiaan. Melalui perawatan dan cinta, kita berharap bahwa peran kemanusiaan ini akan menginspirasi negara-negara lain untuk menyatukan kekuatan dalam membawa perdamaian dan penyembuhan di setiap sudut dunia yang membutuhkan. Mohon maaf nih ya yang sebesar-besarnya jika informasi ini kurang akurat atau kurang lengkap, kurang panjang gimana lah gitu. Dan sama sekali aku tidak bermaksud menyinggung pihak manapun. Dan sekian dulu videoku. Buat kalian yang suka tolong like, share juga, subscribe, tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa berlangganan di videoku. Thanks for watching and see you in the next video. Bye.